Kabarnya nih ya, ribuan, sebenarnya bukan kabarnya, memang sudah banyak diberitakan di channel-channel yang lain, ribuan dari anggota atau konstituen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya menyerahkan kartu tanda anggota sebagai tanda putus cerai dari ya, ikatan-ikatan yang ada dalam kepartaian atau politik dengan Partai Demokrasi Perjuangan. Ada apa ini? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Kita akan terus bersama-sama menjadi bagian, ya syukur-syukur kalau besok menjadi sebuah poros tertentu yang diperhitungkan untuk kita memberikan proposal-proposal kebijakan, ya bukan proposal pencarian dana, tapi proposal kebijakan yang ikut serta membuat naskah akademik bagi support system bagi pemerintah, bagaimana kemudian perlu membuat kebijakan-kebijakan yang strategis agar rakyat Indonesia boleh menerima hak-hak hidupnya, ya, menerima layanan kesehatan yang baik, layanan pendidikan yang baik, perumahan yang baik, ketersediaan lapangan kerja yang baik, dan semuanya serba-serba baik, ya. Baik lagi, kita akan bicarakan soal itu tadi. Selamat datang di Bukan Partai Politik. Teman-teman, sebelum kita ke sana, kita mau lihat buku kita ini, karena sedikit ini agak bicara soal motivasi ya. Ada satu buku yang ditulis oleh Billy Lim, ya dulu pernah terjual 1 juta buku, ya akan terjual ini. Ya, biasanya terjual 1 juta buku ya. Ini beda promosinya, 1 juta buku akan terjual ya. Berani gagal. Nah ini menarik ya. Kita bacakan dulu. Sebagian orang mati cepat karena kebanyakan makan. Ya ini hati-hati ya buat teman-teman ya. Yang lain karena kebanyakan minum. Tentu minum alkohol atau minum racun. Sebagian yang lain hanya menjadi pengecut dan mati karena tidak ada yang dikerjakan lagi. Jadi maksudnya mau lakukan ini nanti bagaimana? Gagal nanti. Yang ini juga bagaimana kalau gagal? Ya sudah, selesai. Nah itu berkaitan dengan, ada kaitannya dengan menjadi pemimpin yang berani mengambil resiko kan. Ada yang namanya kepemimpinan resiko, ada yang namanya manajemen resiko ya, ada yang namanya ekonomi resiko dan seterusnya ya. Ini menjadi penting bagi kita untuk memperhatikan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan apa yang Pak Jokowi ya sampaikan, yaitu permintaan maaf yang dinilai oleh banyak orang sebagai sebuah kelemahan. Tapi justru di konten yang sudah kita share, itu adalah tanda-tanda yang jelas tentang kekuatan seorang pemimpin. Kembali kepada persoalan keluarnya, run out, ya, keluarnya dari ribuan konstituen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tentu bagi siapapun kalau kita sebagai seorang pemimpin ditinggalkan oleh 1-2 orang saja itu rasanya bagaimana begitu ya. Tapi kelihatannya Partai Demokrasi Indonesia santai sekali menanggi persoalan itu dengan mengatakan bahwa ya memang ada ribuan yang keluar, tetapi berbarengan dengan itu prinsip patah tumbuh hilang berganti. Artinya sekarang juga mereka menerima puluhan ribu yang mendaftarkan untuk pembuatan kartu tanda anggota. Jadi kalau dibanding 1:10. Nah kita tidak tahu bahwa yang ribuan itu kan jelas kelihatan. Nah yang mendaftar kartu tanda anggota itu ya kita tidak tahu apakah itu gimmick atau apa ya, kita positif-positif aja ya. Hanya saja tentu kita harapkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya ingin tegaskan ya, di titik ini saya tentu tidak ingin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ditenggelamkan atau dilemahkan secara sistematis dan seterusnya. Kita ingin apa yang disebut dengan keseimbangan baru ya, keseimbangan baru agar jangan sampai sebuah partai itu terlalu dominan, terlalu berkuasa sehingga kemudian mampu menekan ya dalam tanda kutip ya, sebagaimana yang dituduhkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan dominasi Jokowi dalam konteks birokrasi atau pemerintahan. Nah, tentu yang kita harapkan di sini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
kembali menyehatkan dirinya. Ya, dalam hal ini saya kira saya sependapat untuk mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada pada satu kondisi tidak fit, tidak sehat dalam konteks bahwa turut menjadi bagian dari pilar pembangunan demokrasi. Ya, yang jelas saya tetap memberikan dukungan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk tetap eksis dan untuk tetap memberikan kontribusi terbaik. Karena saya tahu bahwa di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan banyak kawan-kawan saya, banyak rekan-rekan saya yang cerdas, yang baik, yang sebenarnya ingin sekali ya berpartisipasi berdasarkan apa yang sebenarnya mereka harapkan. Tapi ya tentu semua kita sudah paham bagaimana karakter sebuah partai itu di Indonesia, bukan hanya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa semuanya kebijakan itu akan lebih banyak ditentukan oleh ketua umum. Sekalipun elit-elit mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini bukan persoalan partai yang sifatnya following ya, ketokohan, mengikuti ketokohan seperti mengikuti Jokowi ya, dan mengklaim bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang ideologis. Nah, ini bahaya ya. Semua partai itu sebenarnya ideologis ya. Tidak ada partai yang tidak punya cita-cita ya. Nah, kalau PDIP juga kan kelihatannya ketokohan ya, dari Soekarno, kemudian Bu Mega, nanti Mbak Puan dan sebagainya. Itu harusnya diterima, nggak usah disembunyikan ya, bahwa partai manapun selalu bicara tentang ketokohan dan juga bicara tentang, sekaligus bicara tentang keideologisan ya. Jadi ini yang menjadi sebuah catatan yang penting bagi bukan hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, juga ada pada partai-partai yang lain. Kita semua memandang bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah salah satu partai terbaik ya, salah satu partai terbaik dan bukan satu-satunya partai terbaik di Republik ini, apalagi dalam sistem politik di Indonesia. Karena itu kita menyambut semua partai yang diakomodir oleh undang-undang, yang tentu harapannya menjadi support system untuk penguatan NKRI ya, sehingga negara kita ini bukan negara yang dikuasai oleh sebuah partai ya. Karena sekali lagi negara ini hanya bisa dibangun oleh kolaborasi dalam konteks semangat kerja tim, bukan kerja-kerja individual atau kerja-kerja yang katakanlah meminimalkan peran serta banyak pihak ya, termasuk partai-partai. Itulah makanya muncul fenomena koalisi ya. Koalisi hari ini di satu pihak kita berkoalisi, di pihak yang lain, di kontestasi yang lain kita tidak berkoalisi, tetapi tentu semangatnya sama. Siapa sih yang tidak ingin menang dalam setiap pilkada, dalam setiap pilpres ya? Karena sejatinya ya kehadiran politik ya, kehadiran partai-partai politik itu dalam rangka ingin membujuk, merayu konstituen atau rakyat, atau katakanlah meyakinkan konstituen pemilik hak daulat suara untuk mengatakan berikan suara itu kepada kami supaya kami dengan kompetensi kami, dengan cita-cita kami ya kerja untuk Anda dan tentu untuk kita semua, bangsa dan negara. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa sudah berapa banyak kekayaan negara ini yang sebenarnya sedang diincar oleh siapapun, oleh partai politik untuk mendapatkan legitimasi ya, izin ya begitu ya. Karena kalau bicara tentang tambang, sebelum dapat izin tidak boleh menambang. Nah, sebelum partai politik itu mau menambang kekayaan negara ini yang tak terbilang itu, maka mereka harus minta izin. Minta izin kepada siapa? Kepada rakyat dengan cara mekanisme demokratis, yaitu pemilu, pilkada, dan seterusnya ya. Jadi inilah menjadi sebuah hal yang penting. Nah, karena itu kita harus memandang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan keberanian sebagaimana yang disampaikan oleh buku tadi, Berani Gagal, ya, sebagai sebuah ya kultur, sebagai sebuah budaya kerja seorang pemimpin. Bahwa tidak ada jaminan seorang pemimpin itu ya, walaupun dia mengkampanyekan janji-janjinya, pada akhirnya kemudian dia akan melaksanakan itu 100%. Ada dinamika kendala, ada dinamika yang namanya variabel-variabel pengganggu dalam sebuah proses kerja-kerja politik. Itu juga harus dipahami. Nah, jangan sampai kemudian partai-partai yang hanya ingin meyakinkan publik dengan cara melemahkan kinerja yang lain, saya kira itu juga perlu dikoreksi, dikritik ya, diberikan catatan-catatan serius. Dalam hal ini permintaan maaf dari Pak Jokowi itu kita anggap sebagai sebuah ya realitas politik, realitas kepublikan yang harusnya menjadi sebuah perhatian kita bersama. Dan saya kira ini menjadi sebuah pembelajaran ya bagi para politisi-politisi, bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai yang lain untuk belajar meminta maaf ya, belajar meminta maaf ya. Bahkan bukan hanya para politisi tetapi para akademisi, para intelektual. Di titik ini kalau saya salah saya minta maaf ya, karena banyak sekali
hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang idealnya, yang normatifnya berlaku. Kadang-kadang saya harus berlawanan juga dengan guru saya, tetapi tentu kita tidak bisa kehilangan respek atau hormat kepada para guru-guru yang sudah mendidik kita, sekalipun pada saatnya kita harus berseberangan dengan beliau-beliau. Nah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yuk minta maaf lah. Sampai hari ini ketika saya aktif bermedia sosial, belum pernah dengar ada yang mengatakan itu, apalagi Bu Mega. Bayangkan kalau Bu Mega mengatakan, saya minta maaf sekiranya selama kepemimpinan saya sebagai presiden atau sebagai ketua umum, saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Mohon dimaafkan. Saya yakin itu titik kembalinya Partai Demokrasi Indonesia pada titik keseimbangan yang baru. Bukan partai politik.